أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga dan zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai wa rahmati mencintai. Semoga Allah tetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 34, Hikam yang ke-41. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa mananan. Itu perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jikalau tidaklah engkau membaguskan sangka dengan Allah karena memandang baiknya sifat Allah, maka baguskanlah sangka engkau dengan Allah dikarenakan adanya muamalah Allah, perlakuan Allah bersama engkau. Maka tidak ada Allah mengadatkan kepada engkau kecuali kebaikan, dan tidak ada Allah memberi kepada engkau kecuali nikmat-nikmat dan kebaikan. Kemudian disarahkan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasfihi, jikalau tidaklah engkau membaguskan sangka, jikalau tidaklah engkau bisa berbaik sangka kepada Allah karena bagus sifat-sifat Allah, ay li ajli ma huwa alaihi minan nu'utis saniyah wa sifatil aliyah, li ajli bagi apa yang dia Allah atasnya daripada sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat yang maha tinggi. Fa in kana muttasifan bi asna sifati la yasduru minhum illa al-jamila sima liman zanna bihi al-jamil. Fa inna man kana, karena sesungguhnya orang yang adalah bersifatlah dia dengan sepaling baik sifat, tidaklah terbitlah dia dari dia kecuali sifat yang elok. Apakah lagi bagi orang yang menyangkalah dengan dia akan keelokan. Fahassin zannaka bihi, maka baguskanlah sangka engkau dengan Allah
liwujudi muamalatihi, dikarenakan adanya perlakuan Allah maka bersama engkau, min isbagin ni'ami, daripada berlimpahnya nikmat-nikmat kepada engkau, wa syumulil fadli wal karam, dan meliputinya karunia-karunia Allah dan kemurahan Allah. Fahal awadaka illa hasanan, tidak ada Allah itu adatnya kepada engkau kecuali kebaikan, berbuat baik. Wahal asda ila kam illa mananan, dan tidaklah Allah memberi kepada engkau kecuali kenikmatan aini aman. Asyara bizalika ila anna an-nasa bi husni dhanni ala qismaini khasatan wa amatan. Jadi hikam yang ke-41 ini Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan tentang husnuzan, baik sangkanya kepada Allah. Dan apa caranya? Jadi ada dua cara di sana. Memandang atau mengingat-ingat akan sifat-sifat Allah yang baik-baik. Ya, yang pertama, yang kedua, mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada diri kita. Itu caranya. Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengisyaratkan, beliau menjelaskan dengan ini hikam yang ke-41 kepada bahwasanya orang-orang yang beriman itu fi husnizani, di dalam berbaik sangka kepada Allah, ala qismaini, atas terbagi dua golongan. Yang pertama khosatan, yaitu orang yang beriman yang dia sudah mendapat ma'rifat yang istimewa, khusus. Yang kedua adalah orang beriman yang dia masih awam pengenalannya kepada Allah. Bagaimana ma'rifat orang yang khas sudah kepada Allah dengan baik sangka kepada Allah itu nanti apa? Fal khasatu, maka orang-orang yang khas, orang-orang yang sudah ma'rifatnya tinggi, mendalam, hasanuzununa bihi lima wa alaihi minan nu'utis saniyah wa sifatil aliyah. Mereka itu baik sangka kepada Allah karena mereka itu memandang, karena mereka itu mengingat selalu daripada sifat-sifat Allah yang terpuji, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, itu pandangan orang nafas, memandang sifat-sifat Allah, mengingat sifat-sifat Allah yang baik-baik. Nah, itu menghasilkan baik sangka kepada Allah, ya kan? Allah Ta'ala Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Fatah, Allah Al-Latif. Bila mau mengingat-ingat sifat Allah Ta'ala itu, otomatis timbul aja baik sangka Allah Ta'ala gini. Itu pandangan biasa orang yang sudah ma'rifatnya istimewa. Wal amah, adapun orang-orang yang beriman yang ma'rifatnya awam, hasanuzununa bihi lima hum bihi min subuhin ni'am. Mereka itu akan bisa berbaik sangka kepada Allah bagi apa yang mereka itu menerima daripada Allah, daripada berlimpahnya nikmat-nikmat dan syumulil fadli wal karam, dan meliputinya karunia dan kemurahan Allah Ta'ala. Orang awam ini mengatakan kebaikan-kebaikan Allah, maka hasilnya baik sangka kepada Allah.
wattafawutu bainal maqamaini zahirun, dan perbedaan antara makam khas dan awam pada masalah husnuzon ini di antara dua makam itu adalah sangat jelas. Wa ka'annahu qala yambagi laka ayyuhal murid, seakan-akan beliau berkata, seyogianya lah, hendaknya lah engkau wahai orang yang beriman yang menghendaki Allah, antuhsina zannaka bihi mutlaqan, ya kan? Bahwa engkau selalu membaguskanlah sangka dengan Allah secara mutlak, bi isalil manafi wa da'fil madari, pada sampainya manfaat-manfaat kebaikan dan tertolaknya mudarat, wa adamu iltifati li ghairi, dan tidak ada menoleh dia bagi selain Allah. Fa illam taqdir ala husni dzannil ladzi huwa maqamul khas, maka jikalau engkau belum mampulah atas berbagus sangka yang dia itu makam khas, batal bisu di maqamil am, maka amalkanlah cara orang yang bermakam am, orang yang awam, baik sangkanya. Wa husnuzan bihi liwasfihi yantiju laka mahabbah wa sihatul i'timad wa tawakkuli alaih, baik sangka kepada Allah karena mengingat sifat-sifat yang baik bagi Allah itu membuahkan bagi engkau akan cinta kepada Allah dan bagusnya hati berpegang dan berserah atas Allah. Itu pandangan orang yang khas itu. Wa husnuzan bihi liwujudi muamalati, maka yantiju laka syukrun ni'mati wa tashawufi liwurudi fadli wa rahmatih, dan baik sangka kepada Allah dengan memandang perlakuan Allah kepada engkau daripada nikmat-nikmat, maka hasillah bagi engkau akan bersyukur kepada Allah dan berhiaslah bagi datangnya karunia dan rahmat Allah. Habis di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat sifat husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Jadi ini diantara akhlak terpuji bagi hati, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Lawannya su'uzzan, jahat sangka kepada Allah. Atau bahasa orang wahinin apa ngarannya? Husnuzonin apa? Optimis kah? Iya. Husnuzon nih, optimis kah? Nah itu lah Positive thinking. positive thinking. Ya. Sangka baik. Kalau suuzonnya negative thinking, iyalah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita. Amin. Jadi berbaik sangka kepada Allah ini adalah setiap waktu, setiap keadaan, setiap masa zaman, dimanapun, kapanpun, selalu kita hendaklah berbaik sangka kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi in zanna khairan wa in zanna syarran. Sabda Nabi, firman Allah, hadis kursi, tidak dimuat dalam Al-Quran.
aku di sisi prasangka hambaku kepada aku. Jikalau dia menyangka kepada aku baik, maka dia akan mendapat kebaikan. Jikalau dia menyangka jahat kepada aku, maka dia akan mendapat kejahatan. Allah Ta'ala terserah aku, terserah kita. Ada bentuk riwayat lain, qala Allah Ta'ala ana inda zanni abdi bi falyuzin bi ma syaa. Aku di sisi sangkaan hambaku kepada aku, maka dia maka dia berprasangka denganku apa yang ia sukai, apa yang ia kehendaki. Walhasil bilanya dia baik berprasangka kepada aku, maka dia akan mendapat kebaikan. Dia apabila dia berprasangka jahat, maka dia jahat yang akan dia dapatkan. Ya, Pak. Ada riwayat lain lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bazanni bihi ma syi'ta, fa inna Allah tabaraka ta'ala inda zanil mu'min bihi." Maka berprasangkalah kepada Allah sesuka engkau. Sesungguhnya Allah di sisi prasangka orang yang beriman dengan dia. Sabda Nabi SAW, inna husnazan billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya husnuzan, baik sangka dengan Allah, itu adalah baik ibadah kepada Allah. Ya, Pak. Jadi apapun yang Allah datangkan kepada kita, maka berbaik sangkalah. Ini kebaikan dari Allah, ini rahmat dari Allah, ini karunia Allah, dan ada hikmahnya. Walaupun karena yang Allah datangkan kepada kita itu kepahitan, bala musibah, kada nyaman, tetap baik sangka. Ini kebaikan dari Allah. Kita ini sudah diberi Allah kuncinya, ya kan? Atau diberi Allah modal besarnya. Bila kita ada ini, ada kunci ini, maka yakinkan apa yang datang kepada kita itu kebaikan semuanya. Ya, apa kuncinya? Kuncinya apa? Yaitu Allah memberi ke hati kita beriman kepadanya dan kepada Rasulullah. Lidah kita dianugerahkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kunci tak? Itu kunci. Maka siapa yang dia diberi dua kalimat syahadat, maka apapun yang datang kepadanya itu pasti kebaikan dari Allah. Ya kan? Itu kunci tak? Sabda Nabi, ajaban li amril mu'min, kanal amruhu kulluhu khair. Sangat ajaiblah perkara orang yang beriman itu, seluruhnya kebaikan baginya. In asaba khairan fasyakara bahwa khairun lah. Jikalau Allah datangkan kepadanya kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, lalu dia bersyukur, maka syukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabahu syarran, jikalau Allah timpakan kepadanya kejahatan, ujian hidup, kepahitan, kada nyaman, bala musibah,
maka sabara maka dia sabar, bahwa khairullah maka sabar itu pun menjadi kebaikan dua baginya. Jadi kadang karena terus ya kan kita orang beriman ini kadang luputnya karena terus baik terus. Nah beda halnya orang yang ada diberi dua kalimat syahadat. Orang kafir itu diberi nikmat itu istidrat, diberi bala itu apa? DP, ya kan? Uang mukanya sebelum akhirat kena salah aja ya kan orang kafir. Jadi yakinkan, aku ini beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi, maka apapun yang datang kepadaku ini adalah kebaikan dari Allah. Ini kebaikan dari Allah, ini rahmat dari Allah. Ya kan? Walaupun nampaknya, zahirnya, ya kan bala musibah, penyakit, ya kan macam-macamnya. Jangan ada kita orang beriman, hajin aku dimarahi Allah, hajin aku dilaknat Allah, ya kan? Jangan tak. Kita ditimpa bala musibah, bencana, penyakit, apa yang kita lakukan kada berhasil, gagal, apa yang kita cita-citakan kada tercapai, ya kan? Apa bala-bala, apa yang kita sayangi hilang, ya kan? Nah, jangan berjahat sangka. Allah Taala itu ini kebaikan dari Allah, ini tanda Allah sayang, ini Allah cinta, ya kan? Bila kada baik sangka kena ya nak bunuh diri nih. Diuji Allah hidup kepahitan ketidaknyamanan lalu bunuh diri aja. Itu bunuh diri itu berarti orang tuh nang jahat sangka Allah Taala tak. Ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba rajulan minal muslimin nukhbah fama fawqa hatta syauka illa li ahadil khislataini imma liyaghfirullahu lahu minaz zunub zamban lam yakun yaghfiru lahu illa bimisli zalika aw yablughu bihi minal karamah lam yablugha illa bimisli zalika. Sabda Nabi SAW, tidaklah Allah menimpakan kepada orang yang Islam suatu bala musibah sehingga tercucuk duri sekalipun, ya diikut nyamuk, diikut samut, diikut tungau, kan halus banget. Itu pun ada nilainya, kecuali di antara dua perkara ada kalanya bahwa dengan itu Allah mengampunkan dosanya, ya kan? Yang kedua, ada kalanya Allah menginginkan bahwa dia memiliki kemuliaan, derajat yang tinggi di sisinya, dia tidak mencapai derajat itu kecuali dengan itu bala, ya kan? Cuma kuncinya tadi iman, ya kan? Itu iman Islam itu. Adapun orang kafir, apapun yang menimpa mereka, kepahitan hidup di dunia, bala musibah, penyakit, itu adalah azab sebelum akhirat. Ya, itu DP-nya tuh ya kesnya di hari kiamat kena mulai alam barzah atau sudah itu kes. Adapun kita ini baik terus, baik yang pada baiknya. Kita melihat orang lain ditimpa bala musibah, berarti itu Allah sayang lawan dinya, ya, berarti Allah hendak menghapus dosanya. Jangan orang beriman jangan dijahat sangkai, iya nenek,
siksa Allah Ta'ala nih. Ini rahasia ilahi. Ada yang masih ada beriman kepada Allah, ya bala musibah itu pasti ada nilainya penghapus dosa. Apa lagi? Berdoa rancak yang didoai itu juga lawas sudah bertahun-tahun, tapi kayaknya gak ada nampak kabulnya. Ya kan, lalu ada jahat sangka. Hajin doaku pada diperkenankan Allah. Baca sangka sudah tak? Bila baca sangka kada kabul berarti kabul, kada kabul tak? Ya kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhti'u minad du'a ahadu salasin, imma zambun yughfaru lahu, wa imma khairun yu'jalu lahu, wa imma khairun yuddakhilu lahu. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia berdoa, tidaklah luput, tidaklah lepas ia di antara tiga. Ada kalanya dengan doa itu diampunkan dosanya, ya kan? Kita minta apa? Kita ini rata-rata minta, ya Allah sugihkan, mudahan rezeki luas, mudah, ya kan? Umum tuh gitu dah orang ngata doa. Enak ada laos bana sudah. Sembahyang tahajud, sembahyang doa, ya kan? Baca surah Waqiah, kemana-mana sekalinya kreditan hutang macam-macam, tetap aja. Nah ya kan, nah itu yang pertama kan sugih juga kan sugih, maka itu menjadi penghapus dosa, ya kan. La innal abda la yuhrimu bizambin yusibuh. Sabda Nabi, sesungguhnya hamba itu tertegah rezekinya disebabkan dosa yang ia lakukan, ya kan? Jadi amalan supaya sugih itu fungsinya kadakawa menjadi untuk menarik rezeki, tapi hanya untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena kita kebanyakan dosa. Tuhan sayang saja. Wa imma khairun yu'ajjal lahu, ada kalanya kebaikan yang disegerakan. Bisa juga orang berdoa, sugi ya Allah kayakan rezeki yang halal mudah, memang disugihakan Tuhan, bisa. Wa imma khairun yudakhilu lahu, ada kalanya kebaikan yang disimpan baginya. Ya kan doa nang sugih tadi, ya Allah sugihakan ulun sampai ke mati, ada aja hutang kalinya. Nah maka doanya tadi disimpankan Allah kesugihannya untuk di akhirat, ya kan? Di surga. Ya kan maksud kita sugih ini apa garang? Supaya kau beribadah wala. Ternyata di sisi Allah, ujar Allah itu nggak usah sugih. Di akhiratnya nang sugihnya kena. Ya kan kabul juga hajatnya kan maksudnya sugih supaya nyaman kalau beramal ibadah, anak bawa umrah, anak bawa sedekah, bangun masjid macam-macam maksudnya sugih nih. Ternyata ujar Tuhan karusa sugih ikam ngalih ba'amalan mong sugih kalau pelit kene ikam. Nah sudah anehnya aja ikam tetap susah, tapi pahala nang ikam nyatakan sugih nang anak beribadah itu di akhirat aja kena. Jangan kabul juga ngarannya. Ya walhasil berdoa terus, ya kalah baik sangka. Jadi baik sangka ini sama aja lawan raja, pengharapan kepada Allah. Ya kan ada kalau sifat raja, pengharapan. Jadi baik sangka atau pengharapan ini amal batin, ya kan, amal batin, amal hati. Tetap aja bersyariat kena. Ya kan? Mau aja kalau Allah Ta'ala menyugihkan aku, ya Allah Ta'ala maha sugih, Allah maha kaya, ghani al-mughni,
Mau aja kalau menyugihakan, bagus sudah, bagus sangka, bagus bujur sudah. Syariatnya pulang ya kan, syariatnya berdoa, ya Allah berikan rezeki halal mudah, amalan pulang supaya doa, supaya sholat, ya kan, apa membaca surah Waqiah, masuk ke rumah baca ayat kursi, baca qul huwallah 3 kali. Kemudian usahain apa? Ya kan, bawa ijazah ke mana? Perusahaan mana coba ya kan? Melamar bila nyangka dan apa kebiasaan ngerasa nyaman di hati itu dari Allah kita hendak mewah bakabun petani ya kan itu Allah Ta'ala kita memberi jalan nyata. Jikalau baik sangka ya kan, atau pengharapan ini tanpa usaha ikhtiar zahirnya itu ngarannya tamani, angan-angan. Ya kan, kita ini berdosa kah? Berdosa kah? Dosa pula? Banyak kah sedikit kah? Banyak benar kah? Nah, banyak benar. Ya kan? Kita ini banyak dosa, maka berbaik sangkalah Allah mau mengampuni dosaku. Ya kan? Allah mau aja mengampuni aku walaupun aku banyak dosa. Minta ampun. Ya kan? Allah Ta'ala Al-Ghafur, Allah Ta'ala Al-Afu namanya, dan itu sifatnya. Mau aja Allah Ta'ala mengampuniku, mau aja Allah maafi aku. Nah lalu minta ampun, lalu berusaha bertobat. Ya kan? Andai dosa itu kada bisa sekaligus dikurangi ya. Bagi kita dikurangi. Tetapi pandangan Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghafar, Allah Maha Afu, mau aja Allah maafi aku, beristighfar kada mau, ya kan, berusaha hendak mengurangi dosa kada mau, itu tertipu ngarannya, tertipu dengan sifat Allah. Ya kan ada itu gurur ngarannya, tipu daya Allah. Hati-hati itu tipu daya. Mau aja Allah memasukkan aku ke surga, masuk surga itu dengan rahmatnya, bujur sudah, ya kan? Lalu sembahyang kada, mau aja Allah sayang, masih banyak, mau aja Allah masuk ke surga, sembahyang kada, nuntut ilmu kada, Allah Ta'ala kasih sayang, mau aja masuk ke surga, bujur aja, sudah baik sangkanya itu, tapi usaha ikhtiarnya, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, syariatnya rahmat Allah Ta'ala itu Allah berikan kepada orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik, yang melaksanakan perintah menjauhi larangan, ada masuk ke surga harapan tak, ya kan? Jadi ini baik sangka kita kepada Allah ini harus berusaha ikhtiar juga, ya kan? Jangan baik sangkanya aja. Garing lawas, mau aja Allah Ta'ala menyembuhkan aku, mau aja Allah menyembuhkan aku, berdoa ya Allah sembuhkan, bawa obat ya semampunya. Jadi baik sangka ini setiap waktu, setiap masa, setiap zaman, di kapanpun, dimanapun, ya kan? Ini kita ada kuncinya sudah tadi, ada kuncinya. Apapun kepada kita yang menimpa itu bagus ya, baik aja. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, adalah Allah dengan orang-orang yang beriman kasih sayang. Terutama baik sangka ini di waktu kita nang kada badaya lagi nang sakaratul maut itu kuat akan sangka situ. Ya kan, jangan memikir, ya kan, apa tadi positif thinking lagi. Anak mati nang kada badaya lagi nah terbantai. Ya kan kada apa-apa, nah koma. Cuma hati jalan dia bisa tak.
sadar aja masih hati cuma jasad benar ya udah kada apa lagi. Nah di situ kuat disangka Allah mau jama ampuniku ya kan, andai aku mati Allah mau jama ampuniku, Allah mau jama rahmatiku ya kan, itu kuat di situ tak. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, sabda Nabi, man istata'a minkum alla yamuta illa wa huwa yuhsinu zanna billahi ta'ala. Jikalau mampu kalian bahwa janganlah mati kecuali dia di dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, falyaf'al, maka hendaklah dia melaksanakannya. Itu yang lebih khusus lagi, tak? Baik sangka itu lebih khusus. Walaupun waktu itu dulu kita ya kan, waktu nang sehat sigar nih banyak dosa ibadah kekurangan, itu sangkanya aja kita. Jadi, tetap baikkan sangka Allah mengampuni aku aja, Allah Ta'ala mau aja merahmati aku ya kan, walaupun kada saat lo minta ampun, walaupun kada sempat lagi bertaubat ya, masih ada kesadaran tak. Itu aja lah kita amalnya ya, amal orang yang kada berdaya lah kita, orang sakatul maut baik sangka aja lah kita. Jadi pada hakikatnya tuh, apabila Allah anugerahkan kepada kita, ke hati kita baik sangka kepada Allah, ya kan? Berarti Allah yang menghendaki kebaikan dengan kita tak? Bilanya Allah kadang memberi kepada kita baik sangka, Allah ya kan, dijadikan Allah hati kita berjahat sangka kepada Allah, berarti Allah yang menghendaki jahat dengan kita tak? Ya kan, sebenarnya gitu tak? Sebenarnya Allah Ta'ala yang memberi kepada hamba baik sangka, lalu Allah memberi apa yang dia sangkakan itu. Sebenarnya Allah hendak memberi, lalu diberi Allah Ta'ala baik sangka. Allah hendak menjadikan si hamba ini jahat, lalu dijadikan Allah di hatinya jahat sangka. Itu sebenarnya itu hakikat kita tak? Jadi sebenarnya kada bisa kita berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah juga yang menolong memberikan. Nah lalu kita sini minta, makanya meminta terus, berdoa terus, ya Allah beri baik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kepada kita anugerahkan sifat-sifat yang terpuji, akhlak terpuji, diantaranya berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga, berkat Nabi, berkat surah Fatihah, la hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.